Si paling perdana. Paus Fransiskus meninggal dunia dalam usia 88 tahun pada Senin 21 April 2025 di Vatikan. Kabar duka tersebut diumumkan oleh Kardinal Kevin Farrell, menyatakan bahwa Paus Fransiskus telah kembali ke rumah Bapa. Sebelumnya Paus Fransiskus sempat dirawat di rumah sakit akibat pneumonia dan baru saja pulih. Kepergian Paus Fransiskus juga meninggalkan duka yang mendalam bagi umat Katolik di seluruh dunia. Ragam informasi yang faktual dan terkini lainnya juga akan hadir dalam DNP in the Morning. Anda tengah mendengarkan DNP in the Morning, edisi hari ini 22 April 2025 bersama saya, Kevin Manoy. Paus Fransiskus meninggal di usia 88 tahun. BPJPH temukan 9 produk pangan olahan mengandung babi. Serta dari dunia olahraga, pertandingan Liga Italia ditunda menyusul wafatnya Paus Fransiskus. Pemimpin umat Katolik sedunia sekaligus Uskup Roma, Paus Fransiskus meninggal dunia pada Senin 21 April 2025 dalam usia 88 tahun. Berita duka ini disampaikan oleh Kardinal Kevin Farrell, Camerlengo, Vatikan. Dalam kabar duka tersebut, yang disampaikan pukul 7.35 pagi waktu setempat, menyatakan bahwa Paus Fransiskus telah kembali ke rumah Bapa setelah mengabdikan hidupnya untuk melayani Tuhan dan gereja. Sebelum kematiannya, Paus Fransiskus dirawat di Rumah Sakit Gemelli Roma selama 38 hari karena pneumonia. Namun ia sempat muncul di hadapan publik untuk memberkati umat Katolik pada Minggu Paskah. Meskipun kesehatannya belum pulih, penampilannya di hari Paskah menjadi momen terakhir di hadapan publik sebelum wafatnya. Kepergian Paus Fransiskus meninggalkan duka mendalam bagi umat Katolik di seluruh dunia, dan berbagai ucapan bela sungkawa juga mengalir dari berbagai pemimpin dunia dan tokoh agama. Kita beralih ke berita lainnya. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menemukan 9 produk pangan olahan yang mengandung unsur babi setelah dilakukan uji laboratorium yang teliti menggunakan parameter uji DNA dan atau peptida spesifik porsin. Dari 9 produk tersebut, 7 telah memiliki sertifikat halal, sementara 2 lainnya tidak bersertifikat halal, sehingga menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap klaim halal yang telah dinyatakan. Selain tindakan tegas, BPJPH akan menjatuhkan sanksi berupa penarikan produk dari peredaran bagi produk bersertifikat halal yang terbukti mengandung babi, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2024. Sementara itu, produk tanpa sertifikat halal yang mengandung babi, Badan POM akan memberikan sanksi berupa peringatan dan instruksi penarikan produk dari peredaran berdasarkan Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan dan juga PP nomor 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. Kebakaran terjadi di Mall Living World Kota Wisata Cibubur pada Senin sore 21 April 2025 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kebakaran diduga bermula dari lantai 3. Adapun kejadian kebakaran ini menyebabkan kepulan asap dan api terlihat dari luar mall, membuat pengunjung panik dan langsung dievakuasi oleh petugas. Petugas pemadam kebakaran segera diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Dan hingga berita ini kami turunkan, seluruh pengunjung telah berhasil dievakuasi dengan selamat. Meskipun belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, beberapa warganet berspekulasi bahwa asal api mungkin berasal dari area sebuah restoran steak dan beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Seorang warga Lebak, Banten bernama Fahrul Abdillah, 29 tahun, tewas setelah diduga dikeroyok oleh 4 orang, di mana 2 di antaranya adalah oknum TNI di Serang.
Kejadian bermula saat Fahrul melerai perkelahian antara temannya dan 4 orang yang tak dikenal yang diduga mengejar teman Fahrul dengan mobil. Salah satu pelaku bahkan membawa senjata api. Setelah dikeroyok hingga tak sadarkan diri, Fahrul ditemukan bersimbah darah dan meninggal setelah 4 hari dirawat intensif di RSUD Banten. Keluarga korban baru melaporkan kejadian tersebut ke Denpom Serang 2 hari setelah kejadian dan merasa kecewa karena selama perawatan hingga pemakaman tidak ada kunjungan atau dukungan dari pihak TNI. Meskipun pihak Denpom telah meminta maaf dan memberikan santunan 10 juta rupiah, keluarga korban tetap merasa kecewa dengan sikap aparat yang dinilai lamban dan kurang responsif. Kejadian ini kembali menyoroti masalah kekerasan yang melibatkan oknum TNI dan menunjukkan pentingnya reformasi internal TNI untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Seluruh pertandingan Liga Italia Serie A dan Primavera 1 yang dijadwalkan pada Senin 21 April 2025 resmi ditunda oleh pihak Liga menyusul wafatnya Paus Fransiskus. Keputusan penundaan ini diumumkan secara resmi oleh Liga Serie A sebagai bentuk penghormatan atas meninggalnya pemimpin Gereja Katolik Roma tersebut. Adapun pertandingan yang ditunda meliputi Torino versus Udinese, Cagliari versus Fiorentina, Genoa versus Lazio, serta Parma versus Juventus yang seharusnya berlangsung pada Senin malam dan Selasa dini hari waktu Indonesia Barat. Liga Serie A akan segera mengumumkan jadwal pertandingan yang telah ditunda tersebut menyusul wafatnya Paus Fransiskus. Demikian DNP in the Morning untuk hari ini. Tetap dengarkan kami setiap hari di platform podcast kesayangan Anda serta kanal YouTube DNP Media Network. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kevin Manoy pamit undur diri. DNP Integrated News, lebih informatif, lebih terinformasi.